Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas guys. Bentar ya, aku minum dulu. Hai guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat di luar sana ya. Buat kalian yang masih beraktivitas, masih kerja, semangat dan hati-hati ya mbak kerjanya. Buat kalian yang lagi istirahat, nikmatin istirahatnya ya. Jangan lupa makan. Kalau ada unek-unek segera dikeluarkan atau diluapkan biar tidak menjadi penyakit ya. Karena semua penyakit itu datang dari pikiran. Dan guys, kali ini aku mau membahas ada salah satu artikel ya yang lewat di BMI, ya kan, di Suara BMI. Ini ada seorang cece ya yang aku nggak tahu kenapa. Mungkin dia lagi menunjukkan kalau dirinya ini bersih atau paling bersih, ya kan? Pasti kalian udah tahu kan, ya kan? Ada nggak sih kalian lihat nggak sih postingan yang baru-baru ini yang cecenya ini menghibahi ya? Atau curhat di sosial media, katanya tuh pernah nggak sih kalian di posisi seperti ini, masuk di majikan baru dan ternyata rumahnya kotor sekali, habis itu dia bersihin lalu diposting. Aku tuh bener mau nanya, ini biar apa sih, ya kan? Kalau kalian kerja ya udah kerja, nggak usah kok nyalain cucu yang lama. Kalian kan nggak tahu, ya kan? Atau kamu itu kan nggak tahu sebelum kamu di situ dia itu ngapain, kerjanya kenapa kok dia nggak sampai bersih bersih itu. Aku yakin juga cece di sana ya, atau amu di sana ya, para pekerja migran, dia juga tadinya ya awalnya tuh kayak kamu, dia pasti bersihin semua, ya kan? Tapi lama-lama juga males. Karena apa? Dia tahu mana prioritasnya gitu loh, mana kerja prioritasnya. Jadi kamu jangan menjudge gitu ya, jangan, gak usah membuli mbaknya sebelum kamu datang ke situ gitu loh, karena kamu nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum kamu datang ke situ. Karena kamu baru, makanya kamu nggak terlalu banyak kerjaan dan kamu bisa bersih ya. Nggak usah yang terlalu AIUEO, kalau kotor ya udah dilap aja, dikerjain gitu loh. Ngapain kamu harus curhat di sosial media? Buat apa? Kamu mau dipuji banyak orang kalau kamu itu bersih, atau kamu mau si mbaknya ini dibully sama seantero BMI? Mau kamu kayak gitu, ya kan? Kalau kerja ya udah kerja aja gitu loh. Masa kontrak dia udah habis, dia udah pergi, ya kan? Ataupun dia mengundurkan diri, wallahu alam, aku nggak tahu, ya kan? Tapi sekarang itu cecenya di sana itu kamu, jadi kamu yang wajib membersihkan gitu loh. Kalau kamu cerita atau apa namanya tuh, mengeluh ya, dia kamu curhat di sosial media, itu dapatnya apa? Nggak dapat apa-apa kok, ya, nggak dapat apa-apa bener. Yang ada kamu malah dicaci, sok bersih, sok ini gitu loh. Jadi ini pelajaran aja buat mbak-mbak yang belum atau yang baru pindah ke majikan baru ya. Kalau emang kotor ya udah dibersihin, daripada nanti kalian malah berbalik ke kalian inginnya dipuji tapi nggak tahu malah kalian yang disalahin atau kalian yang dibully ya. Karena semuanya tuh caca-caca pasti udah merasakan itu semua gitu loh. Saya juga pernah merasakan. Nggak tahu sih, mungkin si cecenya ini kesel kali ya, capek kali ya. Ini orang dulu itu kerjanya kayak gimana sih, ini dulu orang tuh kerjanya ngapain aja sih, masa iya ini penyedot asap ya bisa sampai kayak gini, sampai nggak bisa muter katanya, ya kan? Ya ilah, ya ilah. Tapi aku doain ya mbak, semoga kamu terus sampai kamu akhir ya, sampai kamu finish nggak kerja lagi di sana, kamu tetap istiqomah sama kebersihan kamu ya mbak, istiqomah sama kerajinan kamu ya mbak. Jangan sampai nanti kamu juga meninggalkan bercak-bercak ya, kekotoran hakiki di rumah majikan itu, dan kamu nanti dan kotoran itu dibersihin sama cece yang baru gitu loh. Nanti dia juga pasti bikin postingan juga gitu. Jadi semoga kamu tetap istiqomah ya mbak, yang memposting ya atau curhat di sosial media ini perihal katanya nggak pernah dibersihin ya. Semoga kamu tetap istiqomah sampai akhir bersihnya, oke? Okay? Nggak usah yang terlalu AIUIO, nggak usah babi bu bebo. Jadi kalau emang kamu ngerti, kamu lihat itu kotor, tinggal dibersihin aja. Jadi nggak usah yang ayo, kamu pasti tahu kok. Kan nggak tahu juga nih mbaknya di sana yang sebelumnya tuh kerjanya berapa tahun ya kan? Mungkin baru dia mungkin baru 1 tahun, ya kan? Soalnya dari postingannya itu ya, ini nggak cukup cuma 1 atau 2 tahun dia kerja di situ nggak dibersihin, nggak, ini bertahun-tahun. Atau ini bisa terjadi sebelum mbaknya itu datang ya, dan si bosnya itu nggak pernah bersih-bersih, akhirnya dia ngejeng cece, dan cecenya ini karena dia tahu mana kerjaan prioritas, jadi dia mengabaikan itu gitu loh. Dan setelah kamu datang terus kamu curhat di situ, tahu nggak sih kayak gini, aduh ya Allah, jujur ya, aku kalau lihat
postingan seperti ini bukan lebih simpati ya, tapi malah ke miris aja gitu loh. Sesama pekerja migran, kamu tahu gimana ya, kamu tahu tuh perasaan kayak gimana, kamu tahu kerjaan di rumah orang itu kayak gimana, yang nggak tentu ya. Jadi kalau kamu bilang kayak gini benar-benar nggak bagus banget sih kalau menurut aku. Mending kamu keep sendiri, kamu simpen sendiri ya, baik buruknya kamu lakuin sendiri, karena di situ tuh sekarang adalah menjadi tugas atau tanggung jawab kamu untuk bersih-bersih ya. Jadi daripada kamu banyak omong, kamu minta pujian, kamu pengen dipuji sama orang, mendingan kamu bersihin, kamu ambil lap ya kan, ambil air, bersihin sampai bersih. Udah selesai, kamu istirahat gitu. Oke, oke lah, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.